Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Nopal dari Prodi 1 Sistem Informasi dengan NIM 0491536619. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari administrasi server. Oke, langsung saja ke soalnya. Oke, untuk soalnya di sini konfigurasi NFS server dan konfigurasi NFS client. Berarti kita akan buat clone dari virtual mesin, atau kita buat dua virtual mesin dari CentOS 7 ini menggunakan VirtualBox. Untuk yang pertama, instalasi dan persiapan server, login sebagai root pada mesin CentOS server, lakukan update sistem, lalu install paket NFS server, buat direktori untuk berbagi file. Oke, kita coba yang A dulu, kita bikin untuk mesin CentOS yang server dulu. Oke, untuk yang pertama kita buka terminal dulu. Lalu sini kita login sebagai root, lalu kita ketikkan sudo yang update. Karena saya sudah mengupdate nya tadi, maka muncul seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita install paket NFS servernya dengan perintah sudo yang install nfs utils strip. Oke, kita coba. Karena saya sudah menginstal juga, dia satu paket sama update tadi ya, maka muncul seperti ini. Untuk package NFS already installed and latest version, nothing to do. Maka ke selanjutnya, langkah selanjutnya buat direktori untuk berbagi file. Misalnya sudo mkdir /data sudo chown nfs nabadi /data sudo chamot 755 /data. Oke, kita coba. Oke, untuk ini sudah. Lalu selanjutnya kita masuk ke konfigurasi NFS server. Yang pertama, edit file konfigurasi NFS dengan perintah sudo nano etc exports. Lalu tambahkan kalimat ini. Oke, kita coba. Kita tambahkan kalimat, kita Ctrl O untuk save. Untuk ini ya kita enter saja, lalu Ctrl X untuk kembali. Oke, untuk edit konfigurasi NFS sudah. Langkah selanjutnya, lalu kita terapkan konfigurasi dengan perintah sudo export fs strip a. Oke, kita coba. Oke, untuk menerapkan konfigurasinya sudah. Lalu langkah selanjutnya, yang ketiga, jalankan dan aktifkan layanan NFS dengan perintah sudo systemctl start nfs strip server, lalu sudo systemctl enable nfs strip server, dan sudo systemctl status nfs strip server. Oke, kita coba ya. Oke, untuk layanannya sudah aktif ya, ditandai dengan ini, muncul icon warna hijau ini dan ada tulisan aktif. Untuk mengaktifkan layanan dan menjalankan layanan sudah.
lalu ke langkah selanjutnya, lalu kita masuk ke tahap konfigurasi NFS client. Karena saya belum bikin cloningan virtual mesin client, maka kita akan coba buat dulu. Caranya ini kita matikan saja. Kita shutdown dulu. Kita buka lagi VirtualBox nya, lalu kita klik kanan, ada ini ya, ada CentOS nya, lalu kita clone. Jadi kita beri nama aja CentOS 7 client. Sini kita untuk tipe clone-nya pilih yang clone penuh. Oke, lalu pada bagian kebijakan alamat MAC ini kita ubah. Yang tadinya hanya sertakan alamat MAC kartu jaringan NAT, kita ubah ke buat alamat MAC baru untuk semua kartu jaringan. Ini karena server dan klien butuh alamat MAC yang berbeda. Nah, mereka nanti bisa saling ping, saling mount tanpa konflik, dan ini juga aman dan paling direkomendasikan untuk sistem jaringan di VirtualBox. Oke, kita selesai. Ini masih proses menyalin mesin ya. Kita tunggu saja. Oke, jika kita sudah punya dua CentOS di sini, yang satu untuk server, yang satu untuk klien. Ini kita beri nama dulu ya. Server CentOS 7 server. Kita jalankan kedua OS ini, pertama server dulu. Oke, di sini saya akan cut saja videonya agar tidak terlalu memakan durasi. Oke, jika sudah, sini untuk bagian virtual mesin yang server, kita buka terminal dulu. Kita login sebagai root. Oke, jika sudah, kita buka yang client. Terminal dan login juga sebagai root. Oke, lalu kita kembali ke server. Pada bagian ini kita akan cek jaringannya. Untuk di server kita ketik IP show. Ini kita copy saja IP addressnya dari server. Kita buka CentOS yang client, kita ketikkan pin dan kita paste IP address yang ada dari server tadi. Tidak bisa dipaste, kita ketik manual saja. Oke, jika sudah berhasil meng-ping untuk ping dari OS client ke OS server, oke, kita ke tahap selanjutnya. Sini kita coba IP address-nya. Untuk klien ini ya, IP address-nya inet 92. Lalu kita tes ping dari servernya. Oke, jalan ya. Ini membuktikan antara server dan klien sudah saling terhubung. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi NFS client. Yang pertama, siapkan mesin CentOS 7 lain sebagai klien, tadi sudah. Lalu kita install paket klien NFS. Oke, kita coba. Oke, di sini package NFS already installed and latest version not included. Berarti sudah terinstall juga ya, seperti di CentOS server tadi. Oke, lalu langkah selanjutnya yang ketiga, buat directory mount point dengan perintah sudo mkdir/mnt/nfs. Oke, kita coba sudo mkdir/mnt/nfs. Oke, lalu langkah selanjutnya, yang keempat, lakukan mounting directory dari server dengan perintah sudo mount
IP server kita yang tadi. Lalu ini /data/mnt/nfs. Oke, kita coba. Oke, lalu langkah selanjutnya yang kelima, uji coba akses file di direktori /mnt/nfs dari klien. Oke, kita coba. Datanya cd mnt fs sudo touch file.txt yes. Oke, jika sudah seperti ini, kita ke CentOS atau OS virtual machine yang server. Lalu di sini kita ketikkan ls/data. Oke, ini muncul juga ya. Lalu di sini kita akan coba jadi /data. Oke, sekarang masuk ya di folder data atau direktori data. Lalu kita ls. Untuk text filenya muncul ya di sini, testfile.txt. Lalu kita uji coba lagi untuk ts 2 arahnya. Kita dari server ini ya, kita akan buat file perintah sudo touch data namanya file2.txt. kita ls. Oke, ini muncul untuk file yang baru kita buat tadi. Ada di direktori data, ini ada yang baru kita buat novel 2, dan ada test file yang kita buat pertama tadi. Oke, lalu kita ke klien. Oke, untuk dari sisi klien kita akan masuk ke folder NFS. Kita tes. Ini muncul ya untuk file yang baru kita buat novel 2 dan file test file yang kita buat di awal tadi. Oke, sekarang kita akan coba tes merubah nama atau nge-rename file dari klien dengan perintah sudo novel2.txt ini muncul ya. Lalu kita cek di server. Kita ketikkan ls/data. Oke, yang tadi muncul juga ya, rename from ut2 ini. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita akan coba tes hapus file dari salah satu sisi. Yang pertama kita coba ke klien dulu. Klien kita ketikkan sudo nfs. Kita akan hapus file yang namanya rename from ut2.txt. Oke, lalu kita ke server. Server kita ketikkan ls/data. Oke, untuk file yang kita buat dan sudah kita rename tadi sudah terhapus. Dengan ini hasil pengujian menunjukkan direktori NFS telah berhasil dibagikan dari server ke klien maupun sebaliknya, dan perubahan file pada klien langsung tercermin di server secara real time. Baik, itu saja dari saya. Maka akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.